Bayangkan Anda memiliki seorang tetangga yang rumahnya tepat di sebelah Anda, namun perilakunya sangat bermasalah. Hampir setiap malam, ia memutar musik dengan volume memekakan telinga, seolah tidak peduli dengan ketenangan lingkungan sekitar. Tak hanya itu, sampah rumah tangganya sering dibuang begitu saja ke halaman rumah Anda. Semua dilakukan tanpa rasa bersalah. Lebih parah lagi, suatu hari ia bahkan berani mengganti gembok pagar rumah Anda tanpa izin, tanpa pemberitahuan, dan tanpa rasa hormat sedikit pun. Sebagai warga yang berusaha rasional, Anda tentu mencoba menegur baik-baik. Anda memilih jalan damai, berharap masalah bisa selesai tanpa konflik. Namun respons yang datang justru sebaliknya. Tetangga itu malah menantang berkelahi sambil menggenggam sebuah pentungan. Di titik itu, rasa frustasi memuncak. Mungkin terlintas keinginan untuk mendobrak pintu rumahnya dan menyerahkannya ke polisi. Keinginan itu terasa manusiawi, bahkan masuk akal. Namun masalahnya tidak sesederhana itu. Tetangga bermasalah ini ternyata punya banyak teman preman di gang sebelah. Mereka dikenal loyal, keras, dan siap bergerak kapan saja. Jika Anda berani menyentuh satu jari saja, mereka siap mengeroyok Anda. Pada akhirnya, Anda terjebak dalam dilema antara menegakkan keadilan atau menjaga keselamatan diri sendiri. Perasaan inilah yang menurut banyak pengamat geopolitik sedang dirasakan dunia internasional, terutama saat melihat hubungan antara Amerika Serikat dan Venezuela. Analogi tetangga berisik bukan sekedar cerita dramatis. Ini gambaran kasar namun relevan tentang konflik dua negara tersebut. Donald Trump dalam narasi ini mewakili Amerika Serikat, sementara Nicolas Maduro adalah presiden Venezuela yang menjadi pusat kontroversi. Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat memandang pemerintahan Maduro bukan sebagai pemimpin yang sah. Ia dianggap merusak stabilitas kawasan Amerika Latin. Pandangan ini tidak muncul dalam semalam, melainkan hasil akumulasi konflik politik, ekonomi, dan ideologi yang panjang. Isu perintah penangkapan Nicolas Maduro bukan sekedar gosip. Departemen Kehakiman Amerika Serikat secara resmi mengajukan dakwaan. Pemerintah Amerika Serikat bahkan memasang hadiah hingga 15 juta dolar Amerika Serikat, setara sekitar 230 miliar rupiah. Jumlah itu ditawarkan bagi siapa saja yang memberi informasi menuju penangkapan Maduro. Secara simbolis, ini langkah yang sangat ekstrim. Bayangkan, kepala seorang presiden aktif dihargai setara koleksi mobil mewah. Semua berangkat dari tuduhan berat bernama narkoterorisme. Tuduhan ini menyiratkan sesuatu yang serius. Maduro tidak hanya dianggap pemimpin gagal, tapi ancaman kriminal lintas negara. Dalam sudut pandang politik luar negeri Amerika Serikat, Venezuela dianggap masalah yang harus diselesaikan, bukan sekedar dikelola. Donald Trump secara retoris seolah ingin mendobrak pintu Venezuela. Namun di balik pintu itu, Rusia dan China adalah dua nama besar di sana. Keduanya dikenal sebagai pendukung kuat pemerintahan Maduro. Lalu muncul pertanyaan penting. Mengapa Amerika Serikat begitu bernafsu menekan Venezuela? Jawabannya tidak sesederhana demokrasi atau hak asasi manusia. Ini juga soal angga dan kepentingan ekonomi. Miliaran dolar lenyap akibat sanksi ekonomi dan manajemen negara yang kacau. Ironisnya, Venezuela punya cadangan minyak terbesar di dunia. Namun negara ini justru mengalami hiperinflasi miliaran %. Nilai uangnya anjlok sehingga sering dianalogikan lebih murah dari kertas tisu. Dampak sosialnya sangat menghancurkan. Eksodus massal pun tak terelakkan. Lebih dari 7 juta warga Venezuela meninggalkan negaranya. Ini menjadi salah satu krisis pengungsi terbesar di belahan bumi barat. Lebih parah lagi, masalah lain yang tak kalah pelik adalah pembekuan aset. Amerika Serikat membekukan aset minyak Venezuela senilai puluhan miliar dolar. Padahal dana itu seharusnya bisa digunakan membangun listrik dan rumah sakit. Namun faktanya, banyak fasilitas vital justru kolaps. Di bawah kepemimpinan Donald Trump, tensi geopolitik diprediksi meningkat, terlebih jika ia kembali berkuasa. Kebijakan America First membuat konflik tak lagi sepenuhnya lewat diplomasi. Trump menggunakan pendekatan yang disebut tekanan maksimum. Jika dulu Venezuela dianggap masalah regional, kini situasinya berubah. Maduro dinilai ancaman keamanan nasional. Dakwaan lama terkait kartel narkoba kembali diaktifkan. Targetnya adalah meruntuhkan struktur kekuasaan Maduro. Sebagian analis menilai harapannya sederhana namun beresiko. Militer Venezuela diharapkan berbalik arah. Namun sejarah menunjukkan skenario seperti ini jarang berjalan mulus. Seringkali rakyat sipil yang membayar harga paling mahal. Di titik inilah pertanyaan besar muncul. Apakah semua ini benar-benar demi membebaskan rakyat Venezuela, ataukah hanya bagian dari drama politik menjelang pemilu, terutama demi menarik simpati pemilih keturunan Latino di Florida? Kita harus kritis menilai situasi ini.
Menangkap kepala negara aktif adalah langkah yang sangat ekstrim. Resikonya bukan hanya perang regional, tapi juga potensi bentrokan dengan kekuatan global seperti Rusia. Dunia kini seolah menahan nafas. Jika Maduro ditangkap, ini akan jadi presiden baru sejarah modern. Namun jika semua ini hanya gertakan politik, penderitaan rakyat Venezuela akan terus berlanjut. Kita berada di persimpangan jalan, antara penegakan keadilan atau awal konflik besar. Gimana menurut kamu? Apakah langkah keras Amerika Serikat ini sudah tepat? Ataukah justru terlalu jauh mencampuri urusan negara lain yang pada akhirnya membuat dunia semakin kacau? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mari berdiskusi secara sehat dan kritis. Jangan lupa klik like, bagikan video ini ke teman-teman kamu, dan subscribe, supaya tidak ketinggalan update fakta dan analisis berikutnya.